Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisal Mukarramal Huyaini dari kelas 1 KPIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir berarti berturut-turut, beruntun, susul-menyusul. Secara istilah, hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Dalam buku At-Taisiru fi Mustahali al-Hadis, Mahmud Tahan mendefinisikan mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang menuntut kebiasaan mustahil sepakat dalam kebohongan, mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. 2. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak orang. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rijal yang tidak mungkin sepakat berbohong. 1. Abu Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Pendapat tersebut dikiaskan dengan saksi yang diperlukan hakim. 2. Pengikut Asy-Syafi'i menentukan minimal 5 orang. Pendapat tersebut dikiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. 3. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam An-Nawawi dalam kitab Tadribu, beriwayat sekurang-kurangnya 10 rijal yang sikos di setiap tingkatan sanad. Ini pendapat yang paling rajih menurut ahli hadis. 4. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. B. Tidak mungkin sepakat berbohong. C. Terjadinya di setiap tingkatan sanad mulai dari awal hingga akhir. D. Sandarannya beritanya indrawi, yaitu bentuk tahammul atau penerimanya harus mengatakan kami telah mendengar, kami telah melihat, atau kami telah merasakan. Tiga. Klasifikasi hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dengan redaksi lafaz dan makna yang sama. B. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang susunan redaksi atau lafaznya berbeda-beda antara periwayat satu dengan yang lain, tetapi prinsip maknanya sama. C. Hadis mutawatir amali, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sanad yang mutawatir namun hanya berupa pengamalan saja tanpa lafaz, seperti cara sholat Nabi, cara haji Nabi, dan lain-lain. 4. Kedudukan hadis mutawatir. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir menghasilkan pengetahuan yang pasti atau ilmu qat'i, yakni pengetahuan yang pasti bahwa sumbernya berasal dari Rasulullah. Para ulama juga menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu daruri atau pengetahuan yang sangat memaksa untuk diyakini kebenarannya, yakni pengetahuan yang tidak dapat dipungkiri bahwa perkara, perbuatan, atau ketetapan yang disampaikan oleh hadis itu benar-benar dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tinggi sekali. Menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Lima. Buku-buku yang ditulis tentang hadis mutawatir. B. Hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Menurut bahasa, berasal dari kata ahad adalah jamak dari wahid atau ahad yang artinya satu. Menurut istilah seperti yang ditulis oleh Tahan dalam bukunya Taisir fi Mustahali al-Hadis, adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir.
2. Klasifikasi hadis ahad. A. Hadis masyhur. Masyhur menurut bahasa berarti yang sudah terbesar atau yang sudah populer. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Hukum mengamalkan hadis masyhur boleh dijadikan hujah jika derajat hadisnya sahih dan hasan, dan jika derajatnya dhaif tidak boleh dijadikan hujah untuk menentukan halal haram. B. Hadis aziz. Hadis aziz menurut bahasa berarti hadis yang mulia atau hadis yang kuat atau hadis yang jarang, karena memang hadis aziz itu jarang adanya. Para ulama mendefinisikan sebagai berikut: adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang periwayat tersebut terdapat pada suatu tobaqoh saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Definisi menurut Mahmud Tahan, hadis aziz adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang rijal al-hadis di salah satu dari semua tingkat sanad. C. Hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa berarti hadis yang terpisah atau menyendiri dari yang lain. Menurut istilah, hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang sendirian dalam meriwayatkannya di salah satu dari semua tingkatan sanad. Ditinjau dari segi tempat sendiriannya riwayat, hadis gharib dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadis gharib mutlak. Apabila periwayat yang sendirian tersebut pada tingkat sanad yang pertama, jika hadisnya marfu, maka periwayat pertama yang sendirian tersebut adalah sahabat. Jika hadisnya mauquf, maka periwayat pertama yang sendirian tersebut adalah tabi'in. Yang kedua, hadis gharib nisbi adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang rijal al-hadis di salah satu dari semua tingkatan sanad selain tingkatan sanad yang pertama atau sahabat. Hadis gharib nisbi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, sendiriannya seorang thiqah, yaitu hadis yang sanadnya 1 atau lebih, namun di salah satu tingkatan sanad selain tingkatan sanad yang pertama hanya ada 1 rijal atau hanya 1 rijal yang thiqah. B. Sendiriannya periwayat tertentu dari syekh tertentu, yaitu hadis yang sanadnya 1 atau lebih dari 1, namun ada periwayat tertentu yang hanya sendirian menerima hadis dari syekh tertentu. C. Sendiriannya periwayat 1 kota tertentu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 sanad atau lebih, namun hanya di suatu kota tertentu, sedangkan di kota lain tidak ada satupun rijal al-hadis yang meriwayatkannya. Kedudukan hadis ahad. Hadis ahad tidak pasti berasal dari Rasulullah SAW, tetapi hanya dugaan saja, atau zanni atau majhul, berasal dari beliau. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa hadis ahad mungkin benar berasal dari Rasulullah, dan mungkin pula tidak benar berasal dari beliau. Karena hadis ahad itu tidak pasti, atau khairu qat'i atau khairu maqtu, tetapi dugaan zanni atau majnun berasal dari Rasulullah SAW. Maka kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Berikut adalah contoh skema hadis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.